Fadil itu sidang tertutup untuk umum. Sidangnya saja ditutup untuk umum, apalagi pertanyaannya. Jangan ditanya. Betul? Oke. Bang, ini kan terkait, apalagi kan menjelang sidang tertutupnya ya Bang ya. Tadi juga kalau nggak salah dari pihak kuasa hukum yang Fadil sempat berstatement bahwa tetap ingin mengupayakan adanya keringanan untuk Fadil. Gimana nih Bang? Apalagi kan ini kan bisa juga kasus yang cukup berat ya Bang, karena melibatkan anak di bawah umur Bang. Ya, itu kan ancamannya 15 tahun seingat saya ya. Dan ada beberapa pasal-pasal gabungan seingat saya. Nanti dilihat lah. Tapi kalau misalnya inisiatif dia, kan inisiatif sebetulnya kuncinya bagaimana dia mencari jalan bisa bertemu di kita. Bukan mencari jalan bertemu dengan pengacaranya, ya nggak ada gunanya karena nggak mungkin saya akan temui. Siapapun yang akan ketemu saya dengan membahas ini nggak mungkin saya akan tanggapi. Mustahil saya tanggapi karena Loli itu sudah saya anggap anak sendiri. Saya juga merasa ya marah atas peristiwa ini, marah karena saya dari kecil udah ketemu sama Loli, gitu, sama Laura itu saya marah. Jadi wajar saya tidak mau ketemu dengan siapapun juga untuk membahas masalah ini. Tapi kalau Anda bisa bertemu dengan ibu kandungnya, silakan. Karena keputusan apapun itu ada di tangan Nikita Mirzani, bukan di tangan pengacaranya ataupun siapapun juga. Jadi coba cari jalan bagaimana bisa bertemu. Apakah ini kita memaafkan atau tidak, namanya ikhtiar, ya silakan jalan seperti itu. Tapi hingga saat ini bahkan sebelum Nikita dipindahkan ke Kejaksaan, apakah dari pihak keluarganya Fadil ada yang datang untuk menjenguk dan pengacaranya juga saya nggak kenal. Kalau dulu pengacaranya saya kenal, sekarang saya nggak tahu siapa. Katanya bukan lagi rekan saya itu. Saya nggak tahu, karena dulu kan rekan saya, ini juga rekan saya, tapi mungkin adik ya. Saya nggak tahu siapa, jadi karena saya nggak kenal, jadi jangan tanya, ketemu dengan siapa, nggak tahu saya pengacaranya. Kata rekan sejawat Asman juga dikatakan kalau kuasa hukum Fadil yang baru membawa bukti-bukti yang baru, tapi dia meragukan bukti apa? Bukti-bukti baru Bang katanya. Tapi dia justru Asman meragukan lah bukti-bukti itu, malah bilang si kuasa hukum Fadil ini mencari panggung dalam kasus. Waduh, saya nggak ngurusin deh, karena saya bukan grupnya Iwan Fals ya. Iwan Fals kan ada panggungnya sendiri, atau mungkin Ahmad Albar panggung sandiwara ya. Berarti bisa dibilang minggu sidangnya dalam waktu? Kayaknya sih dalam waktu, nanti saya kabarin. Saya tahu ada pelimpahan, tapi saya nggak tahu perkara nomor berapa dan sidang kapan. Mungkin Selasa saya kabarin. Selasa kan saya sidang Nikita, nanti saya coba cari informasi ya. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan melibatkan seorang anak di bawah umur itu Loli ya. Apalagi pada saat di persidangan nanti pasti kan Loli akan dihadirkan juga ya Bang untuk diberikan statementnya di ruang muka persidangan. Gimana nih Bang, mungkin dari Loli sendiri masih ada rasa trauma psikis nggak sih terhadap Fadil sendiri Bang? Saya belum tahu, kan belum dihadirkan. Ada mekanisme saya nggak perlu jelaskan di sini, gampang lah itu teknis untuk nutup masalah itu gampang. Untuk proses persidangannya seperti apa itu gampang sekali. Tapi ada aturan main. Tapi Loli siap dihadirkan. Kalau dia wajib dihadirkan, dia kan korban saksi kan wajib hadir. Wajib dihadirkan, korban dan saksi wajib dihadirkan seperti itu. Kalau dari Mbak Nikitanya sendiri nanti gimana Bang? Apalagi ini kan yang hadir, wajib. Dia kan pelapor sekaligus ibu kandung. Otomatis dia wajib dihadirkan di persidangan. Setelah itu korban. Jadi kan dia ibu korban sekaligus pelapor. Habis itu korbannya kan Laura. Habis itu saksi-saksi yang lain. Itu pasti prosesnya berjalan seperti itu.